Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah di dalam Al-Qur'an. Kisah yang cukup terkenal, yakni kisah penciptaan manusia. Pada suatu ketika Allah berfirman kepada para malaikat bahwa Allah hendak menjadikan di bumi ini seorang khalifah. Pada zaman tersebut, pada waktu tersebut, bumi ini tidak ada manusia di dalamnya. Maka dari itu Allah menginginkan adanya manusia untuk menjadi pemimpin di bumi tersebut. Tetapi apa kata malaikat? Ya Allah, mengapa engkau hendak menciptakan orang yang akan menumpahkan darah di muka bumi ini? Sementara kami, para malaikat, selalu memuji engkau, selalu bertasbih kepadamu. Ya, mengapa menciptakan lagi orang-orang yang ingin menumpahkan darah di sana? Maka Allah pun menjawab mereka bahwa aku, kata Allah, lebih mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Lalu Allah pun menciptakan manusia pertama kali, diciptakan dari tanah. Lalu dibentuklah menyerupai manusia dan memiliki tinggi yang cukup besar, yakni 60 hasta atau sekitar 30 meter. Lalu setelah jadi, ditiupkanlah ruh kepadanya dan manusia itu pun hidup dan diberi nama Adam. Adam resmi menjadi manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah mengajarkan kepada Adam semua nama-nama yang ada di dunia ini. Allah mengajarkan ilmu pengetahuan kepada Nabi Adam. Lalu setelah diberikan pengetahuan tersebut, Nabi Adam menjelma menjadi makhluk paling cerdas di antara makhluk-makhluk lainnya. Oleh sebab itu, Allah memerintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Adam sebagai sujud penghormatan. Ya. Sebagaimana kita ketahui, malaikat adalah makhluk Allah yang paling patuh, yang paling penurut. Ya. Jadi jika Allah memerintahkan sesuatu kepada para malaikat, maka mereka akan langsung melaksanakannya tanpa banyak tanya. Maka tidak mungkin, contohnya malaikat Jibril yang diberi tugas untuk menyampaikan wahyu. Wahai Jibril, turunkanlah wahyu kepada nabi ini. Tidak mungkin malaikat Jibril akan menjawab, nanti saja, saya sedang lelah. Tidak mungkin. Atau Allah memerintahkan pada para malaikat Mikail untuk menurunkan hujan di suatu daerah. Tidak mungkin malaikat Mikail akan menjawab, ngapain turunin hujan di sana? Kemarin kan sudah. Nah, jadi tidak seperti itu. Para malaikat akan melaksanakan perintah Allah saat itu juga. Maka ketika Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam, mereka semua langsung sujud kepadanya. Tetapi rupanya ada satu yang masih tetap berdiri, yaitu iblis. Allah pun bertanya kepada iblis, mengapa engkau tidak mau sujud kepada Adam? Jadi alasan iblis tidak mau sujud kepada Adam karena dia memiliki alasan-alasan yang aneh. Iblis menjawab, ya Allah, engkau ciptakan aku dari api, sementara engkau ciptakan dia dari tanah. Iblis merasa api itu lebih hebat daripada tanah, lebih kuat, lebih powerful, destruktif, dan lain sebagainya. Sementara tanah apa sih? Kan? Tanah itu benda yang diinjak-injak lah, banyak kotoran di sana lah, hina lah pokoknya. Ya, iblis menyangka, untuk apa aku ini yang hebat, luar biasa, sujud tunduk kepada makhluk yang hina? Ya, oleh karena hal tersebut, Allah menurunkan laknatnya kepada iblis, yaitu memasukkannya ke dalam neraka selama-lamanya. Ya, jadi apa yang dilakukan oleh iblis itu adalah kesombongan.
Iblis sombong, merasa dirinya lebih hebat daripada Nabi Adam. Maka dari itu kita meyakini bahwa sombong adalah sifat asli dari iblis. Maka dari itu kita sebagai manusia tidak boleh sombong. Ya, sekarang saya tanya, mengapa harus sombong? Apakah kita sombong kepada rupa kita, pada ilmu atau kepintaran kita, atau harta yang kita miliki, atau keluarga yang kita punya, atau jabatan yang sedang kita pegang? Mari kita coba kulik satu-satu. Misalnya kita mau sombong dengan rupa kita. Apa yang mau disombongin dengan tubuh kita yang jorok ini? Ya, di rambut kita kan kalau digaruk-garuk kadang ada ketombenya, kan jorok. Ya, di mata kita ada kotorannya, dari hidung kita ada kotorannya, ya, telinga ada kotorannya, dari mulut pun banyak kotorannya, ya, dari kulit entah ada keringat lah, ada daki lah, dan juga isi perutnya yang paling jorok, dibawa kemana-mana. Apa yang mau dibanggakan dari hal tersebut? Ya, masa bangga dengan diri yang jorok ini? Lalu mungkin kita mau menyombongkan diri dengan ilmu yang kita punya. Ya, seakan-akan menganggap orang lain itu bodoh semua, menganggap orang lain itu lemah semua. Padahal ilmu kita yang kita dapat itu adalah hasil dari pemberian orang lain. Tidak ada orang yang lahir langsung pintar. Ya, ilmu yang kamu dapat itu pasti dari guru kamu, dari buku yang kamu baca, dan yang pasti adalah anugerah yang Allah berikan kepadamu, bukan dari hasil kerjamu sendiri. Ya, karena ilmu itu cepat datang, cepat pula pergi. Ada orang yang mungkin dia merasa jenius, kan, suatu ketika dia jalan kepleset, kepalanya jatuh duluan, akhirnya hilang ingatan dia. Mudah sekali Allah menghilangkan apa yang Allah berikan kepada manusia. Lalu mungkin kita mau menyombongkan diri dengan harta kita. Ya Allah, harta kita itu pasti akan musnah dan hancur. Ya, misal kita punya uang yang banyak, lalu dibelikan makanan yang masuk ke dalam perut itu hasilnya apa? Ya kotoran. Kalau kita membanggakan diri kita dengan harta itu, ya seperti itu, mengharapkan kotoran tadi. Ya, atau harta yang kita belikan kepada rumah, kepada motor, mobil, ya, barang-barang lainnya, semua barang tersebut pasti musnah. Ya, tidak ada yang kekal, barang-barang tersebut pasti akan hancur dalam waktunya. Bahkan dengan harta yang banyak itu tidak bisa menghindarkan diri kita dari datangnya penyakit, ya, dan juga tidak bisa menghindarkan diri kita dari kematian. Misalnya malaikat maut datang kepada kita, ya kan, lalu kita bilang, wah tolong malaikat, nanti dulu nih saya bayar cepet. Nggak mungkin, ya, tidak mungkin kita menyogok malaikat maut untuk tidak mencabut nyawa kita, tidak mungkin. Dan yang pasti, kalau kita memiliki harta yang banyak, maka di akhirat nanti pertanyaannya juga banyak. Ya, harta kita yang banyak itu akan ditanya, kamu dapatnya dari mana? Apakah dari jalan yang halal atau dari jalan yang haram? Ya, dan juga ditanya kemana dibelanjakan? Ya, apakah kamu belanjakan kepada kebaikan atau kepada keburukan? Dibelikan makanan yang halal atau yang haram, dan lain sebagainya. Kan repot. Ya, jadi untuk apa kita menyombongkan diri dengan harta yang tidak banyak itu? Atau kita mau menyombongkan diri dengan keluarga, ya, menyombongkan diri leluhur kita, yang menyatakan bahwa wah dulu kakek saya begini, wah dulu engkong saya begini, wah dulu paman saya begini. Sementara yang ngomong itu tidak punya skill apa-apa, dia hanya mengandalkan keluarganya saja. Ya, maka nggak cocok kesombongannya itu. Ya, bahkan mungkin orang-orang yang dia sombongkan itu sudah jadi bangkai di dalam tanah. Maka, atau lagi menyombongkan istri kita yang cantik lah, suami yang rupawan lah, anak-anak yang pintar lah. Anak-anak itu pasti akan kabur dari kalian. Ya, setelah mereka dewasa nanti, mereka menikah nanti, pasti akan kabur dari kalian. Jadi tidak perlu disombongkan. Atau kita ingin menyombongkan jabatan, ya,
jabatan, sudah tinggi lah, sudah bintang sekian lah, sudah berduduk di atas bangku inilah, ya kan? Padahal jabatan yang kita punya, apapun itu pasti akan ada habisnya. Habisnya dengan cara apa? Ya entah pensiun, entah kudeta, ya. Maka jabatan itu adalah hal yang bukan harus disombongkan, karena jabatan kita pun nanti akan ditanya ketika di akhirat nanti. Maka dari itu, kalau dalam hal-hal yang saya sebutkan tadi kita tidak boleh sombong, maka untuk apa kita sombong? Kita tidak pantas untuk sombong, sama sekali tidak pantas. Kita dilahirkan dari zat yang hina, ya, dan lalu dikubur di dalam tanah yang diinjak-injak. Untuk apa sombong dalam hal tersebut? Maka sebagai penutup, saya akan membawakan salah satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibr. Tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada setitik kecil kesombongan. Jawabannya adalah, mengapa orang tidak bisa masuk surga dengan kesombongan walau hanya kecil? Karena pemilik asli kesombongan berada di dalam neraka, dan kesombongan melarang pemiliknya untuk masuk surga, ya. Karena tidak mungkin orang masuk surga memiliki sifat ahli neraka. Maka dari itu janganlah kita sombong, ya. Mungkin hanya ini dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.